Ada menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat telah menangkap pelaku pembunuhan terhadap ibu dan anak di Tambora, Jakarta Barat yang jasadnya ditemukan di dalam toren. Pelaku ternyata tetangga korban sendiri bernama Febri Arifin alias Ari, alias Kakang, alias Jamet, alias Bebeb, alias Kris Martoyo. Polisi mengatakan pelaku Febri mengenal korban Chong Siolet dan Eka Selawati sejak 2021 silam. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Tuedi Aditya Benihadi dalam keterangan pada Kamis 13 Maret mengatakan, sejak saat itu pelaku rutin meminjam uang pada korban untuk kebutuhan sehari-hari. Saat meminjam, pelaku selalu berjanji mengembalikan dengan cara dicicil. Adapun sebelum kejadian, pelaku kerap bercerita mengenai praktik perdukunan seperti penggandaan uang. Selain itu, pelaku juga menjanjikan mencarikan anak pertama korban jodoh, namun dengan syarat melakukan ritual tertentu. Kapolres berujar pelaku mengaku memiliki teman bernama Kris Martoyo sebagai dukun pengganda uang dan juga mengaku kenal dengan dukun pencari jodoh bernama Kakang. Namun semua nama tersebut hanya fiktif belaka karena hanya diperankan oleh Febri sendiri. Kemudian pada Sabtu 1 Maret, korban yang sudah terperdaya janji manis pelaku membeli sejumlah kebutuhan ritual seperti bunga 7 rupa dan lain sebagainya. Korban juga menyiapkan uang senilai 50 juta rupiah untuk bisa digandakan pelaku. Namun saat proses penggandaan, korban kesal pada pelaku karena uang tak kunjung bertambah banyak. Korban lantas mencaci maki pelaku yang membuat Febri memukul wanita berusia 59 tahun itu dengan besi. Sementara itu, korban Eka Selawati kala itu tengah menjalani ritual di kamar mandi. Eka pun tak luput dari kekejian Febri. Jasad kedua korban kemudian disembunyikan di dalam toren oleh pelaku. Tapi pada saat proses menggandakan uang terlalu lama dan tidak berhasil. Akhirnya korban pertama marah-marah kepada pelaku dan juga mencaci maki pelaku. Saat itulah pelaku merasa tersinggung, merasa emosi, mengambil besi yang ada di kotak peralatan di belakang korban pertama. Kemudian langsung memukul ke arah kepala korban pertama. Korban pertama terjatuh ke belakang, kemudian diseret ke kamar. Pada saat di kamar, korban pertama masih terlihat sadar, sehingga dipukul kembali untuk yang kedua kalinya oleh pelaku. Pada saat itulah korban tersungkur, kemudian ditarik di lantai dan ditindih menggunakan lututnya dan kemudian dicekik oleh pelaku hingga meninggal dunia. Untuk memastikan meninggal dunia, pelaku mencekik korban pertama menggunakan tali rafia juga. Kemudian setelah yakin korban pertama meninggal dunia, pelaku membersihkan kamar dari darah-darah yang ada, kemudian menutup pintu kamar. Setelah itu pelaku sempat keluar di depan rumah sambil merokok sekitar 15 menit, memikirkan bagaimana supaya tidak ketahuan oleh korban kedua bahwa ibunya sudah meninggal dunia karena dibunuh oleh dia. Akhirnya setelah 15 menit pelaku masuk kembali ke dalam rumah dan langsung membawa besi ke dalam kamar mandi. Akhirnya langsung memukul juga di bagian kepala. Pada saat memukul di bagian kepala, belum roboh, maksudnya belum meninggal dunia, korban sempat teriak tolong, kemudian dipukul lagi kemudian dipukul lagi di arah kepala, dan untuk meyakinkan korban kedua meninggal dunia, pelaku mencekik leher korban. Setelah yakin meninggal dunia, kemudian kamar mandi dibersihkan dan kedua korban masih di tempatnya masing-masing, yang satu di kamar dan yang satu masih di kamar mandi.
Kemudian korban keluar melihat di depan kulkas ada tutup toren tempat penampungan air. Akhirnya memiliki ide untuk menyembunyikan korban-korban di dalam toren. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.